berhenti mengejarnya, karena tak ada yang lebih menyedihkan daripada mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai kehadiranmu. Kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu hanya untuk membuatnya tetap tinggal. Tapi apakah kamu pernah berpikir, mungkin bukan kejarannya yang kurang, melainkan ketenanganmu yang belum kamu tunjukkan? Kadang, diam bukan tanda menyerah. Diam adalah bentuk kekuatan yang paling elegan. Saat kamu berhenti mengejar, bukan berarti kamu berhenti mencinta. Kamu hanya berhenti memohon, berhenti membuang tenaga untuk sesuatu yang seharusnya datang dengan sendirinya. Karena cinta sejati tidak pernah tumbuh dari paksaan. Ia tumbuh dari rasa kehilangan yang perlahan disadari. Bayangkan, dulu kamu selalu ada setiap kali ia butuh. Kamu selalu jadi tempat pulang yang tak pernah menuntut. Tapi sekarang, kamu memilih untuk mundur. Tidak lagi menghubungi duluan, tidak lagi berusaha meyakinkan. Dan perlahan, ia mulai merasa ada yang hilang. Keheninganmu menjadi gema dalam pikirannya. Ketiadaanmu menjadi ruang kosong yang sulit diisi oleh siapapun. Ia mulai mencari-cari alasan, mulai mengingat bagaimana rasanya saat kamu peduli, saat kamu hadir tanpa banyak bicara, tapi memberi ketenangan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Dan pada akhirnya, bukan kamu yang kehilangan dia, tapi dia yang kehilangan seseorang yang dulu selalu ada, tanpa pernah ia sadari betapa berharganya. Berhenti mengejarnya bukan berarti kamu kalah. Justru disitulah kamu menang, karena kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih untuk menjaga martabatmu, memilih untuk tidak memaksa cinta yang tak pernah berjuang balik. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberikan ruang bagi alam semesta untuk menunjukkan siapa yang benar-benar ingin bertahan. Dan percayalah, waktu akan bekerja diam-diam, luka yang kamu simpan akan perlahan berubah jadi kekuatan. Keheningan yang dulu terasa menyakitkan akan menjadi benteng ketenanganmu, sampai akhirnya dia yang dulu kamu kejar akan menoleh, dan untuk pertama kalinya dia akan takut kehilangan kamu. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat mengejar, tapi siapa yang paling tenang menunggu, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Biarkan dia yang perlahan tak bisa lepas darimu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu belajar mencintai dirimu cukup dalam, hingga auramu sendiri membuatnya tak bisa berpaling. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Kenapa mereka bersikap cuek gitu ke kamu? Kenapa kamu nggak menonjol di mata mereka? Jawabannya ada di cara kamu bersikap. Kamu udah ngasih terlalu banyak, terlalu peduli. Kayak perhatian mereka itu satu-satunya hal yang penting. Itu alasan kenapa mereka nggak milih kamu. Semakin kamu mengejar, semakin kamu kelihatan sebagai opsi, bukan prioritas. Gua ngerti kok, kamu mungkin mikir kalau kamu kasih lebih banyak, tunjukin lebih banyak cinta, mereka bakal tiba-tiba sadar betapa berharganya kamu. Tapi tebak deh, itu nggak bakal terjadi. Disinilah pentingnya detachment, atau sikap lepas. Ini bukan soal jadi dingin, atau matiin perasaan kamu, tapi soal ngontrol emosi kamu. Berhenti deh ngerasa perlu banget validasi dari mereka. Pas kamu bisa lepas secara emosional dari reaksi mereka, kamu dapat kembali kekuatan kamu. Orang tuh respect sama individu yang bisa ngontrol diri, bukan yang terus minta perhatian. Stop craving buat disetujui, dan mulai jalanin hidup kayak kamu nggak butuh itu. Kalau kamu lagi mencoba menarik perhatian seseorang, mereka nggak bakal milih kamu kalau mereka ngerasa kamu selalu ada, selalu cari-cari perhatian. Mereka bakal terus nyari yang lain,
Seseorang yang nggak ngasih segalanya begitu mudah. Saat kamu nggak terlalu butuh validasi mereka, kamu jadi misteri. Dan misteri itu menarik. Itu yang bikin mereka mulai mikirin kamu. Bertanya-tanya kenapa kamu nggak ngejar mereka kayak yang lain. Sekarang, kalau kamu lagi deketin orang yang kesannya seolah menjauh, ini makin penting. Mereka jauh karena tahu kamu selalu ada. Mereka nggak ngerasa perlu mendekat karena kamu bikin semuanya terlalu gampang. Begitu kamu mundur, berhenti bikin mereka pusat dunia kamu, mereka bakal mulai memperhatikan. Kamu nggak perlu agresif, cukup ngilang, dengan cara yang bikin mereka penasaran. Iya tahu sih ini nggak gampang. Lepas dari perasaan itu emang berat, karena emosi kamu udah terlibat. Kamu pengen dipilih, tapi dengerin ini. Kamu nggak akan kehilangan apa-apa hanya dengan mundur. Justru bakal dapat banyak. Awalnya mungkin nggak nyaman. Kamu bakal punya dorongan buat ngechat mereka, ngecek keadaan, ngingetin mereka kalau kamu masih ada. Jangan lagi ya. Lepas itu bukan berarti putus hubungan, tapi lebih ke ngasih nilai buat diri kamu sendiri, dan nunjukin kalau kamu nggak tergantung sama perhatian mereka. Mulai deh fokus ke hal lain di luar mereka. Tujuan kamu, passion kamu, kesejahteraan kamu. Tunjukin kalau dunia kamu nggak muter di sekitar mereka. Percaya deh, mereka bakal ngeliat kamu beda. Kamu nggak cuma jadi opsi lagi. Kamu bakal jadi seseorang yang kuat, independen, dan layak dipilih. Oke, lanjut nomor 2, Bre. Kenapa kamu nggak jadi pilihan utama? Kenapa mereka terus aja lewat gitu aja tanpa nganggap kamu penting, dan malah milih orang lain? Bukan karena kamu nggak cukup baik, tapi karena kamu yang naruh standar terlalu rendah. Kamu udah nerima hal-hal seadanya, dan nganggap itu cukup. Dan kalau kamu terus-terusan nerima sisa-sisa, ya nggak heran kamu diperlakukan kayak sex toys pilihan cadangan mati, bukan prioritas. Kamu harus naikin standar. Kalau kamu terus nerima perlakuan yang nggak layak, gimana mereka mau ngelihat nilai kamu? Kalau kamu bertingkah kayak, nggak apa-apa kok dikasih perhatian setengah-setengah, dicuekin, atau nggak dihargai. Guys, sadar woy, kamu sendiri, yang ngasih tahu mereka, betapa sedikitnya kamu menghargai dirimu. Kenapa mereka harus milih kamu? Kalau kamu sendiri nggak terlihat menghargai dirimu. Jadi gini mas mbak sekalian, kamu yang nentuin standar gimana orang lain memperlakukan kamu. Dan kalau standar itu rendah, mereka nggak bakal merasa perlu untuk ngasih lebih. Tapi, begitu kamu naikin standar, berhenti nerima perlakuan yang ngabisin waktu, energi, dan harga diri kamu, semuanya bakal berubah. Kalau kamu lagi coba menarik perhatian orang baru dan terus-terusan ngorbanin diri buat mereka, stop it sekarang. Yang kamu tunjukin ke mereka adalah, kamu rela nerima usaha seadanya. Kamu bilang ke mereka, nggak apa-apa, kalau kamu nggak prioritasin aku masih di sini. Tapi, gini guys, begitu kamu naikin standar, begitu kamu mulai minta lebih, mereka harus naik level atau mundur. Dan percayalah, orang yang tepat bakal ngegapai level itu. Dan yang gak tepat, bakal milih mundur sebagai pecundang. Atau, kalau kamu lagi deket sama seseorang yang kayaknya menjauh, naikin standar kamu itu penting banget. Mereka jauh, karena mereka tahu, mereka gak perlu usaha lebih buat dapetin kamu. Mereka tahu, mereka bisa nungguin kamu di pinggir, dan kamu bakal tetap ada. Kenapa mereka harus berusaha? Kalau kamu belum nunjukin kalau itu perlu, naikin standar bikin mereka harus milih. Naik level, atau ketinggalan. Itu pilihan mereka, tapi kamu yang ngasih kesempatan buat mereka buat milih, dengan nunjukin kalau kamu nggak mau terima kurang dari yang layak. Naikin standar itu bukan cuma buat mereka, tapi buat kamu. Ini soal nentuin kalau kamu layak dapat lebih dari perhatian setengah-setengah dan usaha yang setengah hati. Ini soal tahu kalau waktu, energi, dan cinta kamu berharga. Dan kamu nggak bakal buang-buang itu buat orang yang nggak bisa kasih usaha yang sama. Naikin standar itu soal harga diri. Dan harga diri itu bikin orang tertarik. Orang bakal otomatis tertarik sama mereka yang punya rasa percaya diri tinggi. Misal gini, kamu masuk ke toko mewah yang jual berlian langka. Apa mereka nawarin diskon? Apa mereka minta-minta pelanggan buat masuk? Nggak kan? Mereka tahu nilai barang yang mereka jual,
dan mereka tahu cuman yang ngerti nilai itu yang bakal mau usaha buat beli. Kamu juga harus mikir gitu. Kamu itu berlian langka, dan kalau kamu terus-terusan obral diri udah kayak semfak di pasar aja, buat orang yang enggak layak, kamu enggak bakal pernah narik orang yang bener-bener ngerti nilai kamu. Saat mereka nyuekin kamu, jangan ngejar. Saat mereka perlakuin kamu kayak kondom bekas, jangan mau dipakai sebagai pengaman sementara aja. Kamu di sini tuh bukan buat bikin orang percaya kalau kamu berharga. Kalau mereka nggak bisa ngeliat, berarti mereka nggak layak. Tapi cara supaya mereka mulai ngeliatnya adalah dengan nunjukin kalau kamu nggak bakal nerima kurang dari yang kamu pantas dapat. Emang nggak mudah sih, pas kamu naikin standar, rasanya bakal nggak nyaman. Kamu bakal ngerasa kayak lagi ngejauh dari orang-orang. Kamu bakal ngerasa kayak bikin mereka susah buat tetap ada di hidup kamu. Tapi itulah intinya. Kamu lagi nyaring orang-orang yang nggak layak, bikin ruang buat yang siap naik level. Nggak semua orang bakal bisa ngikutin standar baru kamu, dan itu nggak apa-apa. Yang bisa ikut, itu orang-orang yang layak kamu pertahankan. Kamu nggak bakal kehilangan apa-apa dengan naikin standar. Kamu malah bakal dapet segalanya. Kamu bakal dapet rasa hormat, kedamaian, dan orang-orang yang benar-benar mau ada di hidup kamu. Bukan cuma karena mereka kebetulan nyaman di situ, tapi karena mereka ngelihat nilai kamu dan siap buat match up. Kalau itu nggak benar, jangan lakukan. Kalau itu nggak jujur, jangan katakan. Ini bukan cuma soal tindakan atau kata-kata, tapi juga soal gimana kamu ngizinin orang lain memperlakukan kamu. Kalau tindakan mereka nggak tepat, kalau usaha mereka nggak sebanding sama nilaimu, saatnya bilang enggak. Pegang teguh standar kamu. Jangan turunin cuma buat bikin orang lain nyaman. Oke, next guys. Sekarang kita bahas cara bikin koneksi emosional yang tulus. Kalau kamu pengen mereka pilih kamu daripada yang lain, ini bukan cuma soal jadi yang paling menarik, atau ngomongin hal-hal yang bikin mereka tertarik. Ini soal nyambung di level yang lebih dalam, bikin mereka ngerasain sesuatu yang nyata, karena faktanya, ketertarikan fisik itu sementara, tapi koneksi emosional adalah yang bikin seseorang terus terpikat. Jujur aja deh, apa kamu beneran bangun koneksi sama orang atau kamu cuma mainin trik biar mereka suka? Ada bedanya loh. Kamu bisa habisin energi buat bikin mereka terkesan. Jadi apa yang kamu pikir mereka mau, tapi tetap aja nggak berhasil. Kenapa? Karena kamu nggak jadi diri sendiri. Kamu fokus buat nyari validasi dari mereka, bukan buat beneran kenal satu sama lain. Kalau kamu lagi deketin orang baru, apalagi yang udah biasa dikejar-kejar banyak orang, kamu harus beda. Orang-orang udah capek sama yang palsu. Capek dengerin kata-kata yang sama, lihat tindakan yang sama, dan sikap yang dibuat-buat. Begitu kamu berhenti berpura-pura dan nunjukin siapa kamu sebenarnya, ini tuh bikin mereka ngerasa dimengerti. Kamu jadi orang yang enggak tergantikan. Bukan berarti kamu harus cerita semua kisah hidup kamu di 20 menit pertama saat kencan. Tapi dengerin mereka, terlibat dalam obrolan, dan buka diri di momen yang tepat. Tunjukin kalau ada lebih banyak hal dalam dirimu daripada sekadar penampilan luar. Kalau kamu lagi coba balikin hati seseorang yang mulai menjauh, aturan yang sama berlaku. Mereka mungkin menjauh karena hubungan kalian udah nggak terasa tulus lagi. Mungkin kamu terlalu fokus buat jaga minat mereka daripada memperdalam hubungan itu. Kamu sibuk mainin game buat menangin hati mereka. Kamu jadi lupa buat jadi diri sendiri. Orang bisa ngerasain itu. Dan jujur aja, siapa sih yang mau milih seseorang yang terus-terusan acting? Nah, gimana caranya bangun koneksi yang tulus? Dimulai dari dengerin. Bener-bener dengerin ya. Jangan mikir soal kalimat keren apa yang mau diucapin selanjutnya, atau gimana caranya bikin mereka terkesan. Fokus aja dengerin. Orang itu butuh didengar. Dan saat kamu dengerin mereka, kamu bikin mereka ngerasa penting, ngerasa dipahami. Dan saat mereka merasa dipahami, mereka mulai terbuka. Disitulah koneksi yang nyata mulai terbentuk. Setelah itu, kamu juga harus berani terbuka. Memang, buka diri itu kedengarannya serem, tapi ini dasar dari semua koneksi yang dalam. Nggak berarti kamu harus langsung ceritain semua rahasia, tapi kasih mereka lihat sisi asli kamu. Ceritain apa yang kamu pikirkan, pengalamanmu, ketakutan, bahkan mimpi-mimpi kamu. Saat kamu izinkan mereka masuk ke dunia emosionalmu, kamu ngasih kesempatan buat hubungan yang lebih dalam terbentuk. Dan disitulah keajaiban mulai terjadi. Mereka mulai ngelihat kamu sebagai seseorang yang nggak bisa digantikan.
karena kamu udah tunjukin sesuatu yang nyata dan tulus. Sekarang mungkin ada yang mikir, gimana kalau aku udah terbuka tapi mereka nggak merespons sesuai harapanku? Ini dia kuncinya. Kamu nggak bisa ngontrol perasaan orang lain. Tapi, kamu bisa ngontrol gimana kamu hadir di hubungan itu. Kalau mereka nggak merespons koneksi yang kamu bangun dengan tulus, berarti mereka bukan orang yang tepat buat kamu. Tapi, kebanyakan orang bakal merespons, karena di dalam hati, mereka juga lagi nyari keaslian itu. Mereka cuma nggak tahu gimana caranya meminta. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil. Berbagi sedikit tentang dirimu. Perhatikan gimana mereka merespons, dan bangun dari situ. Semakin sering kamu praktek, semakin gampang rasanya. Oke, mas mbak sekalian, kita lanjut ya. Kita udah bahas soal melepaskan diri secara emosional dan membangun koneksi yang tulus. Sekarang, kita masuk ke hal yang super penting. Kalau kamu mau jadi pilihan utama, jaga kemandirian dan harga diri. Ini fondasi dari segalanya. Kalau kamu kehilangan dua hal ini, kamu kehilangan daya tarik, nilai, dan jadi kondom bekas pakai. Ingat, nggak ada yang mau bareng sama orang yang kehilangan jati diri dalam hubungan. Kalau hidup kamu cuma muter di sekitar satu orang ini, kalau kebahagiaan, rasa percaya diri, dan harga diri kamu sepenuhnya tergantung pada mereka, itu artinya kamu udah ngorbanin kemandirian dan jual murah harga diri cuma buat sedikit perhatian. Kasar, tapi ini kenyataan. Dan mereka bisa lihat itu loh. Faktanya, orang tertarik sama yang punya hidup sendiri, punya passion, punya tujuan. Seseorang yang enggak butuh perhatian, pengakuan, atau validasi terus-menerus buat ngerasa utuh. Itu yang bikin kamu beda. Kalau kamu lagi deketin orang baru, mereka nggak bakal milih kamu kalau mereka ngerasa hidup kamu kosong. Nggak menarik, kan? Bayangin, kamu bakal milih siapa? Orang yang langsung nyerahin segalanya begitu dapat perhatian sedikit? Atau orang yang punya jalan hidup sendiri, punya tujuan, dan nggak cuman eksis di bayang-bayang orang lain? Pastinya kamu bakal lebih milih yang punya dunia sendiri. Itulah arti dari kemandirian. Kalau kamu udah dalam hubungan dan mereka mulai terasa jauh, lebih penting lagi buat jaga kemandirian. Mungkin di suatu titik, kamu mulai nyesuaiin hidup buat mereka, dan kehilangan bagian dari dirimu. Disinilah orang mulai ngerasa kamu bisa diambil remeh. Karena mereka tahu kamu bakal selalu ada, apapun yang terjadi. Tapi kalau kamu tetap punya hidup sendiri, nggak berhenti tumbuh meski dalam hubungan, mereka bakal lebih menghargai kamu. Mereka sadar, kalau mau terus bersamamu, mereka harus bisa ngimbangin energi kamu. Ingat, kemandirian nggak berarti menutup diri dari orang lain. Bukan berarti bikin tembok dan nggak ngizinin orang masuk. Kemandirian artinya kamu tahu nilai dirimu sendiri, terlepas dari apa pendapat mereka. Kamu tetap kerja keras buat mimpi-mimpi dan tujuanmu. Dengan atau tanpa mereka. Ini juga berkaitan langsung sama harga diri. Harga diri itu bukan sesuatu yang bisa kamu minta dari orang lain, tapi sesuatu yang kamu tunjukkan lewat cara kamu memperlakukan diri sendiri. Saat kamu jaga kemandirian, kamu tunjukin kalau dunia kamu nggak berputar di sekitar mereka. Kamu nggak nungguin tiap gerakan mereka. Dan percayalah, justru itu yang bikin mereka mulai ngeh. Kalau kamu nggak hormat sama diri sendiri, kenapa orang lain harus hormat? Harga diri mulai dari bagaimana kamu membiarkan orang lain memperlakukan kamu. Kalau kamu terus-terusan nerima perlakuan nggak baik, atau diperlakukan cuma sebagai cadangan, kamu sendiri yang nunjukin kalau standar kamu rendah. Dan kalau standar kamu rendah, mereka nggak bakal merasa perlu untuk naik level. Dan ingat ya, harga diri itu bukan soal jadi arogan atau menuntut berlebihan. Ini soal tahu nilai kamu, dan nggak mau terima apapun yang nggak sesuai sama nilai itu. Saat kamu hormat sama diri sendiri, orang lain juga akan mulai hormat sama kamu. Mereka bakal sadar, kalau mau bersamamu, mereka harus ngasih perlakuan yang selevel dengan rasa hormat yang kamu punya buat dirimu sendiri. Nah, mungkin kamu mikir, gimana kalau kamu udah terlanjur kehilangan diri sendiri dalam hubungan? Atau kamu takut kalau mulai tegas, mereka bakal pergi nggak? Gini, awalnya kamu mungkin ngerasa kayak jalan di tali tipis, berusaha bikin mereka tetap tertarik, tapi juga tetap setia sama dirimu sendiri. Tapi faktanya,
Semakin kamu ngejar, semakin jauh mereka. Semakin kamu jaga kemandirian, semakin menarik kamu jadinya. Karena kamu nunjukin kalau kamu nggak takut berdiri sendiri. Dan orang-orang bakal tertarik sama kekuatan itu. Jadi gimana caranya ini bisa diterapkan dalam hidup kamu? Mulai fokus ke dirimu lagi. Balik ke tujuan, hobi, dan passion kamu sendiri. Luangin waktu buat hal-hal yang bikin kamu ngerasa puas, yang enggak ada hubungannya sama mereka. Pasang batasan, jangan biarkan mereka memperlakukanmu dengan cara yang merusak waktu dan energimu. Yang paling penting, jangan lagi menyerahkan bagian dari dirimu cuma buat ngejaga mereka tetap di hidupmu. Kamu layak dapet yang lebih baik. Oke, lanjut guys. Oke, kita bahas soal komunikasi yang efektif dan gimana caranya nyampaikan kebutuhan dengan tegas. Gini ya, nggak ada orang yang bisa baca pikiran. Kalau kamu nunggu seseorang buat tiba-tiba ngerti apa yang kamu butuhin tanpa pernah bilang, kamu cuma bikin diri sendiri kecewa. Kamu harus ngomong, harus jelas soal apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu butuhin. Kalau kamu mau mereka benar-benar lihat kamu dan milih kamu di atas pilihan lain. Jadi gini, kalau kamu nggak ngomong, kalau kamu nahan-nahan, yang ada kamu cuma bikin diri sendiri frustrasi. Mungkin kamu pikir dengan diam-diam aja, atau bersikap santai, bakal bikin kamu lebih disukai. Tapi kenyataannya, itu malah bikin kebutuhanmu nggak terpenuhi. Orang bakal lebih respect sama yang punya keberanian buat ngomongin apa yang mereka butuh dan bisa pasang batasan yang jelas. Kalau kamu lagi deketin orang baru, nggak perlu jadi pasif, nunggu mereka sadar sendiri apa yang kamu butuhin. Percaya diri aja buat nyampein apa yang kamu mau. Nggak usah agresif atau menuntut, cukup jelas. Orang-orang cenderung tertarik sama yang tahu apa yang mereka inginkan dan nggak takut buat ngomongin itu. Kalau kamu udah dalam hubungan dan mereka terasa jauh, ini makin penting. Kalau kamu ngerasa ngasih lebih banyak daripada yang kamu terima, bilang aja. Jangan biarkan rasa kesal itu menumpuk sampai akhirnya nggak bisa diatasi. Terbuka soal kebutuhan kamu nggak bakal bikin mereka menjauh. Malah ngasih mereka kesempatan buat naik level dan nyesuaiin diri dengan standar kamu. Mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu kalau mereka nggak tahu apa yang kamu butuhin. Ingat, komunikasi yang efektif itu jalan dua arah. Nggak cuma soal ngomongin kebutuhan kamu, tapi juga dengerin kebutuhan mereka. Saat kedua belah pihak ngerasa didengar dan dihargai, hubungan jadi lebih dalam, dan itu yang bikin mereka lebih memilih kamu. Oke, lanjut guys. Jadi gini, orang itu tertarik sama yang namanya pertumbuhan. Kalau kamu mau mereka milih kamu dibanding yang lain, mereka harus lihat kalau kamu terus berkembang. Bukan mandek di tempat yang sama kayak berbulan-bulan atau bertahun-tahun lalu. Stagnan itu ngebosenin, gampang ditebak, dan gak bikin siapapun tertarik ngejar. Tapi pertumbuhan, itu yang bikin menarik, bikin kamu gak bisa ditolak. Tapi ingat, ini bukan soal pamer pencapaian, atau terus-terusan nyombong betapa hebatnya kamu sekarang. Bukan gitu caranya. Pertumbuhan yang sebenarnya itu soal nunjukin secara halus, bahwa kamu selalu berkembang, jadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Kamu nggak berdiam di tempat yang sama, baik secara emosional, mental, ataupun fisik. Kamu tumbuh. Dan itu bikin kamu beda. Kalau kamu lagi deketin orang baru, nunjukin kalau kamu lagi work in progress adalah kunci. Itu nunjukin kalau kamu tipe orang yang peduli sama perkembangan diri, yang nggak takut buat usaha, jadi lebih baik. Energi kayak gini menular. Dan orang pasti pengen ada di sekitar seseorang yang bikin mereka pengen ikut berkembang juga. Ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal terus berusaha buat jadi lebih baik, entah itu dengan ngembangin skill baru, ngubah pola pikir, atau ngejar tujuan baru. Tunjukin kalau kamu lagi bertumbuh, biar mereka tahu. Hey, kalau mau ikut perjalanan ini, kamu juga harus berkembang dong. Sekarang, kalau kamu udah ada dalam hubungan, dan hubungan itu mulai terasa datar, atau nggak bisa ngeceng lagi, nunjukin pertumbuhan itu penting. Mungkin mereka udah terlalu nyaman, atau nganggap kamu remeh, karena mereka pikir kamu tetap orang yang sama. Tapi begitu kamu mulai fokus ke perkembangan diri,
baik itu kematangan emosional, karir, kesehatan, atau bahkan hobi baru, mereka bakal mulai nyadar. Mereka bakal lihat kalau kamu bukan tipe yang puas di zona nyaman. Dan gerakan naik ini bakal bikin mereka sadar kalau mereka nggak ikut berkembang, mereka bisa kehilangan kamu. Yuk kita realistis aja, pertumbuhan itu nggak selalu mudah. Butuh usaha, disiplin, dan keberanian buat keluar dari zona nyaman.